Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan وعلمه البيان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. Amma ba'd, yang sama kita hormati Bapak Camat Tanjung Pinang Timur, Bapak Lurah Kelurahan Pinang Kencana, DKM Masjid Jami' Miftahul Falah, pintu kemenangan, pintu kesuksesan. Mudah-mudahan semua jamaahnya, semua pemakmurnya, semua yang aktif sholat di dalamnya, insya Allah dibukakan pintu kemenangan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya, orang tua, sesepuh, mantan lurah ya, pernah jadi lurah di sini, harusnya tidak boleh pensiun. Jadi harus besok punya tugas baru supaya Masjid Jami' Al-Falah yang katanya 7 tahun belum rampung-rampung, biar segera rampung. Setuju? Kita doakan insyaallah selalu sehat. Karena tadi ternyata azan Isya, saya dengar rasa-rasanya kok saya kenal suaranya. Ternyata Pak Lurah, mantan Pak Lurah Pinang Kencana, suaranya masih dahsyat. Maka begitu diminta saya imam tadi, saya malu kalau suara saya tidak seindah suara mantan Pak Lurah kita. Masya Allah, tabarakallah. Para hujjaj, para tokoh, para alim ulama, para sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak sekalian, Masjid Jami' Miftahul Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segenap nikmat dan karunia-Nya, bersyukur atas semua anugerah terbaiknya yang kita semua, baik yang sadar kemudian kita syukuri maupun yang belum kita sadari, itu bagian dari nikmat Allah sehingga kita belum berusaha mensyukurinya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah untuk mensyukurinya sekecil apapun nikmat itu. Karena kadang kita merasa bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan di dunia ini hasil usaha kita, hasil jerih payah kita, sehingga lupa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan terus hadir di majelis seperti ini, kita terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang mengatur urusan kita dari soal yang paling kecil sampai urusan internasional, dari hal yang sepele kepada semua urusan yang kadang-kadang kita tidak menduga dan menyangkanya.
Mudah-mudahan dengan ittiba kita, dengan usaha serius kita mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, khususnya berupa cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya teringat cerita guru saya, murabbi saya, namanya Kiai Haji Abdullah Said rahimahullah. Beliau adalah pendiri pesantren dan sekarang sudah menjadi ormas besar, salah satu ormas besar, dan ormas disebut oleh mantan wakil presiden sebagai ormas tercepat di Indonesia, namanya Hidayatullah. Waktu itu beliau hendak berangkat kuliah ke Kuwait. Dari Kalimantan datang ke Jakarta. Beliau asli orang Sinjai, orang Sulawesi Selatan. Beliau datang ke Jakarta mau berangkat ke Kuwait dalam rangka kuliah. Tiba-tiba ketemu dengan seorang tua yang sampai hari ini kita nggak tahu siapa beliau. Kemudian sang orang tua ini bertanya kepada guru saya, kepada Ustadz Abdullah Said rahimahullah, mau kemana? Kata beliau. Ya mau ke Kuwait. Mau ngapain? Mau kuliah. Kuliah apa? Kuliah belajar Quran. Sang orang tua ini kemudian bertanya kepada beliau, emang Quran di Kuwait beda dengan Quran di Indonesia? Ya sama, Pak. Kenapa mesti jauh-jauh belajar ke Kuwait? Emang kalau belajar ke Kuwait ada jaminan pulang masih hidup, masih sempat mengamalkan, mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran? Akhirnya guru saya ini ragu untuk berangkat meninggalkan Indonesia, pergi ke Kuwait untuk belajar Quran dan rencana pulang menjadi ulama, kemudian mengembangkan ilmunya. Beliau akhirnya istikharah, minta petunjuk dari Allah. Beliau berdoa dalam sholatnya, dalam tahajudnya, dalam qiyamul lailnya, dalam setiap munajatnya, minta, ya Allah, kalau engkau ridho dengan rencanaku, maka lancarkan semua urusan, saya bisa berangkat dan belajar di sana, kemudian pulang bisa membawa ilmu pengalaman, kemudian mensyiarkan, mendakwahkan, mengamalkannya di tengah-tengah kehidupan. Akhirnya beberapa hari kemudian beliau qadarullah sakit. Akhirnya beliau menangkap pesan, barangkali ini isyarat dari Allah bahwa saya tak boleh pergi ke Kuwait, cukup di sini saja. Ini satu pelajaran yang sangat berharga. Bukan nggak boleh pergi kuliah jauh, tapi ada memang orang yang cukup belajar di sini, mengembangkan ilmunya, menerapkan ilmunya, mensyiarkan, mendakwahkannya, kemudian dia menjadi gaung dan luar biasa. Apa yang terjadi? Beliau berhasil membangun pesantren yang hari ini umurnya 50 tahun lebih dan sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Di Tanjung Pinang pun ada, di Bintan ada, dan di beberapa tempat lainnya. Karena beliau berhasil mengembangkan dakwah, bukan sekedar belajar Quran, bukan sekedar belajar qiraah, bukan sekedar belajar faham tafsir, kemudian menceramahkan dan mendakwahkannya, tapi beliau lebih menekankan bagaimana Quran itu diterapkan ke dalam kehidupan sehingga terasa dalam semua lini kehidupan. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul membumi, terpijak di bumi ini, sehingga orang begitu yakin benar Al-Quran itu hidayah. Apalagi ayat yang dibacakan oleh ananda kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa Quran itu? Hudan linnas. Quran itu diturunkan oleh Allah, the guidance for all. Dia menjadi hidayah, dia menjadi hudan, dia menjadi pengarah, dia menjadi petunjuk, dia menjadi guide bagi seluruh umat manusia.
Quran ketika pertama kali diturunkan oleh Allah, Allah menyebut sendiri hudan linnas, tidak disebut sebagai hudan lil muslimin, tidak disebut sebagai hudan lil muttaqin, tidak disebut sebagai hudan lil mu'minin, hudan lil mukhlisin, hudan lil muhsinin, tapi disebut oleh Allah hudan linnas. Dia terbuka untuk menjadi penerang jalan setiap orang. Dia terbuka untuk menjadi penerang jalan semua orang yang mau diajak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada petunjuknya. Karena kita semua lahir, kita semua hadir ke muka bumi ini membawa modal yang sama. Siapapun ibu kita, siapapun ayah kita, siapapun kakek nenek kita, kita adalah seorang muslim walaupun nama kita bukan muslim seperti nama saya. Nama saya itu sendirian, Ahmad Bukhari Muslim. Itu sendirian namanya. Saya sudah pasti muslim karena nama saya muslim, tapi karena nama saya Ahmad Bukhari Muslim, begitu tahu saya orang Indonesia Timur, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solor Timur, Desa Lohayong Timur, sekolahnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur, pindah ke Jakarta Timur, sekarang tinggal di Bekasi Timur, dan pas sekarang di Tanjung Pinang Timur. Lengkap banget. Orang suka tanya, Ustadz mu'alaf ya? Karena biasanya orang timur itu ya banyakan non muslim. Iya. Tapi alhamdulillah kakek saya itu sudah muslim. Alhamdulillah walaupun kita lahir di tengah komunitas yang minoritas, tapi alhamdulillah desa kita 100% muslim. Kalau kecamatan mayoritas muslim, kalau kabupaten memang kecil, provinsi apalagi. Sehingga orang suka ragu. Tapi kita semua lahir punya modal yang sama. Karena sudah dibaiat oleh Allah, disumpah setia oleh Allah. Allah menganugerah kita sebagai hamba Allah yang sudah diberi hidayah Islam. Di surah ke-22 ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl." Dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, dan berjihadlah di jalan Allah, seriuslah di jalan Allah. Huwa jtabakum, Allah sudah memilih kita, Allah sudah menjadikan kita semuanya muslim, menjadikan kita semuanya sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapapun ibu kita, siapapun ayah kita, siapapun kakek, untuk jadi orang beriman itu pilihan hidup kita. Surah 18 ayat 29 yang sering kita baca malam atau hari Jumat. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah yang namanya benar hakiki, kebenaran sejati, kebenaran yang sebenar-benarnya datangnya dari Allah Tuhan kita. Jangan ragu-ragu lagi, jangan canggung, jangan bimbang. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba lihat, ini saja sudah beda sebutannya. Kalau tadi ketika Quran pertama diturunkan Allah sebutnya apa? Hudal linnas, petunjuk buat seluruh umat manusia, pengarah buat seluruh umat manusia. Tapi begitu Allah sudah bicara tentang keyakinan, bicara tentang esensi Al-Quran, bicara tentang dahsyatnya Al-Quran, bicara tentang hebatnya Al-Quran, bicara tentang luar biasanya Al-Quran, apa bicara Allah? Dzalikal kitab la raiba fi, ay la syakka fi, hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran. Inilah yang membuat Rasulullah SAW jadi hebat. Ini yang melahirkan sahabat-sahabat luar biasa radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang membuat Islam menjadi segala oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Inilah yang membuat Islam menjadi indah di mata siapapun.
La raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudallil muttaqin, dia menjadi pengarah untuk orang-orang yang bertakwa. Naik level, Pak. Jadi kalau awak masih levelnya Islam biasa-biasa saja, Islam ya kata orang biasa-biasa aja lah Ustaz. Islam yang biasa-biasa saja luar biasa, Pak. Islam yang biasa-biasa saja luar biasa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu hebat, Islam itu luar biasa, la yu'la alaih. Jangan ada yang pernah menyamakan Islam dengan agama lain. Apalagi kemudian berkecil hati, tidak bangga dengan Islamnya, hanya karena mengejar jabatan, hanya karena mengejar kedudukan. Sayang banget. Hanya karena tongkat komando yang cuma 2 tahun, paling lama 4 tahun, kalau nggak ditinggalkan tongkatnya, ya pasti meninggalkan tongkatnya, karena nggak mungkin dibawa mati tongkatnya. Tapi kalau Islam dibawa mati, Pak, besok kita nggak ditanya, ma jinsiyatuk, apa bangsamu, nggak ditanya. Ma wadifatuk, apa jabatanmu, nggak ditanya. Apa tugasmu, apa kehebatan, nggak ditanya. Tapi yang ditanya, ma dinuk, maka